Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin materi tambahan yang akan saya sampaikan terkait tentang data atau kasus yang pernah saya tanyakan di pertemuan perdana untuk mata kuliah hukum lingkungan. Ini saya ada mengambil 3 sampel kasus yang sudah teman-teman kemarin share. Ada beberapa yang sudah teman-teman share, yang mana ini saya mengambil kasusnya yang disampaikan oleh Kevin. Kemudian saya mengambil sampel kasus yang disampaikan oleh Syahrul, dan saya mengambil kasus sampelnya dari Nalista. Yang menurut saya ini kasusnya menarik, yang bisa saya kaji, begitu, yang bisa kita diskusikan bersama, begitu ya. Baik, ini berhubungan dengan materi yang sudah saya share sebelumnya terkait tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Beberapa dari kasus yang disampaikan oleh teman-teman ini rakyatnya juga dengan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, begitu ya. Seperti mungkin yang saya bacakan kasus pertama dari yang disampaikan oleh Kevin, yang mana di sini permasalahan lingkungan di daerah Kevin itu terkait tentang illegal logging, di mana perambahan hutan yang banyak, kemudian aliran sungai itu banyak balok-balok kayu yang hanyut ke hilir, dan itu dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan oknum itu juga orang-orang yang mempunyai jabatan, misalkan begitu ya. Nah, ini kemudian masyarakat menanyakan perihal izin, yang kemudian dari pihak atau oknum tersebut tidak bisa memperlihatkan izin. Dan katanya masyarakat sudah mempertanyakan ke Dinas Lingkungan Hidup, ternyata Dinas Lingkungan Hidup juga tidak pernah mengeluarkan izin tersebut. Nah, ini yang merupakan gambaran atau potret yang benar-benar mungkin terjadi di daerahnya Kevin ya, atau mungkin dari teman-teman juga yang di daerahnya mungkin juga ada permasalahan seperti ini. Seperti adanya perusakan lingkungan hidup. Dan ini kan diawali dari adanya perambangan hutan, atau bisa juga adanya penebangan hutan juga, yang seharusnya di sini ini perlunya kepedulian dari masyarakat maupun dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana masyarakat dan pemerintah berupaya untuk untuk memberikan pengawasan terhadap oknum-oknum yang melakukan hal tersebut. Ini sudah bagus, masyarakat di daerahnya Kevin itu sudah tanggap terhadap kejadian tersebut. Jadi masyarakat sudah proaktif untuk memohonkan izin untuk mengetahui apakah itu mendapatkan izin atau belum dari pihak Dinas Lingkungan Hidup ataupun dinas perizinannya, begitu. Nah, ternyata belum ditemukan adanya izin di situ. Nah, bagaimana terus kemudian ini bisa dilakukan untuk nanti kemudian agar para pelaku atau oknum ini dapat mempunyai efek jera agar tidak melakukan hal tersebut, begitu. Nah, ini perlu diketahui bahwa hal-hal seperti ini yang jelas ketika kita mengulas materi yang saya sampaikan kemarin, itu jelas salah satunya adanya ketidakpedulian bagi kalangan masyarakat tertentu, yang mana ketidakpedulian terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Salah satu caranya mereka melakukan penebangan liar seperti ini. Nah, itu sebenarnya sudah diatur bagaimana nanti undang-undang, khususnya undang-undang tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu sudah mengatur secara tegas di mana ada upaya untuk penyelesaian secara jalur hukum, yang mana di sini ditegakkan adanya upaya hukum berbentuk suatu tindak pidana atau jerat hukum untuk nanti dikenakan pasal dalam suatu bentuk pasal pidana seperti itu. Walaupun di dalam Undang-Undang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu diarahkan atau diprioritaskan untuk proses penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan terlebih dahulu, seperti misalkan penyelesaian secara administratif terlebih dahulu, kemudian adanya mediasi, musyawarah, dan lain sebagainya. Tetapi jikalau memang misalkan di sini ada bukti-bukti konkret terkait tentang pelaku oknum dalam melakukan penebangan liar tersebut, misalkan jelas kemudian itu tidak ada izin, kemudian jelas itu adanya suatu penebangan dan lain sebagainya, ya bisa dikenakan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mungkin akan saya tunjukkan, bisa nanti teman-teman baca juga bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, khususnya di dalam
ketentuan pidana dari pasal 97 itu sudah diatur berbagai macam bentuk pelanggaran yang nantinya itu menimbulkan efek jera bagi si pelaku itu sendiri. Nah, nanti silahkan tinggal teman-teman baca di sini kira-kira unsur-unsur apa saja yang masuk dikaitkan dengan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, begitu. Oke, misalkan dalam hal ini suatu perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut bisa dikatakan sebagai suatu. Oke, misalkan ini saya ambil dalam pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengulangan Hidup. Di sini dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, salah satu contoh bentuk frase jerat hukum di ranah hukum pidana ini tercantum dalam pasal 19 ketika dikaitkan dengan permasalahan yang Kevin ceritakan tadi, begitu ya. Ini salah satu contoh pasal yang mungkin bisa untuk melindungi ketika ada oknum yang melakukan perbuatan seperti itu. Masyarakat mungkin bisa mempunyai kekuatan bagaimana nanti bisa untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi ketika ada bentuk pelanggaran seperti ini, masyarakat bisa untuk melaporkan di pihak kepolisian, biar kepolisian nanti menindak tegas, menyelidiki permasalahan yang terjadi. Ketika memang ada bukti-bukti konkret yang mendukung perbuatan tersebut, ya bisa untuk kemudian pasal ini diberlakukan. Begitu ya, Kevin ya. Untuk permasalahan yang Kevin angkat, mungkin salah satunya saya bisa memaknai atau bisa memperlihatkan salah satu contoh pasal yang mana di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sangat mendukung sekali terkait tentang kerusakan yang dilakukan oleh efek jera, mendukung terkait tindak lanjut untuk memberikan efek jera, maksud saya di situ, terhadap orang yang melakukan suatu tindak perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang erat kaitannya dengan perusakan lingkungan hidup. Oke, kemudian kasus yang kedua yang disampaikan oleh Syahrul di sini mungkin erat kaitannya dengan masyarakat adat yang ada di daerahnya Syahrul ya. Hanya saja saya ini mungkin menyampaikan sudut pandang dari ranah atau kacamata dari hukum lingkungannya sendiri. Saya akan angkat kasus konkretnya yang Syahrul sampaikan begitu. Nah, di sini yang bisa saya petik dari kasusnya Syahrul di sini bahwa terkait tentang masyarakat adat yang menanam padi, kemudian ini memang sudah terjadi turun-temurun, kemudian melakukan penebangan hutan dan dijadikan tempat sawahnya dan membakar pohon yang sudah ditebang tersebut untuk bisa menanam padinya. Oke, jadi bagaimana masyarakat adat untuk bisa menanam padi dengan cara mereka melakukan penebangan pohon dan kemudian atau membakar pohon agar lahannya bisa dipakai untuk menanam padi seperti itu ya. Nah, itu sudah terjadi secara turun-temurun dan memang sudah ada masyarakat adat di situ yang memberlakukan hal tersebut. Oke. Kemudian ini penjelasan lebih lanjutnya Syahrul, apabila masyarakat adat tersebut sudah menanam padi dan padinya sudah diambil semua, maka akan dilakukan penanaman anak pohon karet kembali dan juga lainnya sebagai ganti pohon yang sudah ditebang. Oke, dari ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat yang di daerahnya Syahrul itu bukan merupakan suatu niatan untuk berbuat suatu hal yang negatif. Karena apa? Karena di sini sendiri jelas memang itu suatu hal yang sudah terjadi secara turun-temurun di masyarakat adat tersebut. Kemudian dengan pola tanam yang seperti itu, yang kemudian ada istilahnya untuk untuk memulihkan kembali kondisi tanah agar menjadi pulih kembali seperti sedia kala, misalkan dengan penanaman pohon kembali atau istilahnya itu dengan memperbarui hal-hal yang memang sudah dirasa itu mengalami adanya suatu perusakan ataupun mengalami adanya suatu hal yang memang dilakukan sebelumnya oleh masyarakat adat di situ.
Jadi menurut saya dari sisi hukum lingkungannya di sini, kalau dikaitkan dengan masyarakat adat, di dalam hukum kita sendiri, ketika hukum yang masih diberlakukan itu atau hukum yang masih yang diberlakukan di suatu daerah itu. Oke, jadi keberlakuan hukum adat ini, Syahrul, kalau menurut saya itu harus masih tetap bisa diberlakukan, karena di mana itu untuk menjaga kelestarian dari hukum adat itu sendiri. Kenapa? Karena hukum adat itu juga merupakan suatu bentuk norma, yang mana norma yang bersifat tidak tertulis seperti itu. Nah, jadi berbicara mengenai hukum adat yang mana yang juga tetap masih dianut di negara kita, di Indonesia sebagai negara hukum seperti itu, maka keberadaan hukum adat ini pun juga sebenarnya dilindungi dan diakomodir juga oleh konstitusi begitu loh ya. Jadi ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mana negara itu mengatur dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat dan istilahnya hak-hak tradisional yang masih ada atau melekat dalam suatu masyarakat. Sehingga menurut saya tetap kalau untuk hal ini tidak berlawanan ataupun tidak bertentangan dengan hukum positif, karena pemberlakuan hukum adat di dalam suatu daerah merupakan suatu hak konstitusional bagi masyarakat itu sendiri. Nah, ketika terjadi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian melarangnya, ya seharusnya pemerintah tahu bagaimana pemberlakuan hukum adat itu di negara kita sendiri seperti itu. Jadi karena memang keberadaan atau masyarakat adat itu secara konstitusional haknya itu memang dilindungi, dan kemudian pengakuan hak tersebut juga dimaknakan sebagai pengakuan hak bagi masyarakat. Jadi seharusnya pemerintah di sini bisa lebih mengakomodir atau bisa lebih menghargai masyarakat adat tersebut yang mereka tetap masih bisa melestarikan adat dan tradisi yang ada di daerahnya begitu. Jadi dalam hal ini juga karena masyarakat adat pun juga itu tidak mempunyai niat yang negatif untuk melakukan hal yang berdampak pada lingkungan, atau juga masyarakat adatnya pun juga melakukan adanya suatu upaya kembali untuk memulihkan kembali kondisi lingkungannya agar kembali baik. Dan itu alasan yang mana nanti bisa untuk bargaining powernya masyarakat adat untuk bisa meyakinkan pemerintah agar pemerintah tidak melarang tradisi atau adat istiadat yang sudah memang terlaksana secara turun-temurun seperti itu. Jadi hukum adat sendiri kalau dikaitkan dengan hukum positif, ya berarti sama kedudukannya dengan hukum positif yang ada di negara kita, karena hukum adat di dalam sistem hukum di Indonesia ini memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya. Jadi berlaku pada kehidupan negara kita di Indonesia itu sendiri sesuai dengan daerahnya masing-masing, yang tetap memegang teguh prinsip tradisi yang patut untuk dilestarikan. Jadi intinya kedudukannya sama dengan sistem hukum yang diberlakukan secara umum begitu. Nah, ini pemerintah tidak bisa melarang hanya karena perbuatan tersebut hanya karena alasannya merupakan suatu perbuatan turun-temurun, ada turun-temurun, itu tidak bisa dijadikan alasan, begitu ya Syahrul ya. Oke, kemudian yang permasalahan ketiga, Nalista, ini juga mungkin hampir sama dengan permasalahannya yang Kevin sampaikan, begitu ya. Permasalahan lingkungan di sekitarnya Nalista terjadi ketika sebuah perusahaan tambang yang masa operasinya atau izinnya sudah habis, tetapi sumur dan lubang bekas galian tambang diabaikan dan tidak direklamasi, sehingga memakan korban. Nah, korbannya itu karena jarak pemukiman pertambangan itu hanya kurang lebih 5 meter. Oke. Ini juga kasus terkait tentang penerbitan izin. Ketika memang izin itu sudah selesai, patut bagi perusahaan untuk memperpanjang izin tersebut. Nah, patut juga perusahaan ketika mereka melakukan suatu usaha kemudian menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungannya, seharusnya ada suatu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Seperti istilahnya adalah tanggung jawab sosial yang diberikan oleh
si perusahaan sendiri. Jadi responsibility, jadi apa namanya, istilahnya suatu bentuk tanggung jawab sosial yang seharusnya itu diberikan oleh perusahaan kepada lingkungan sekitar atau masyarakat yang dimana perusahaan tersebut itu berdiri. Nah, ketika ini izinnya pun juga yang permasalahan konkretnya adalah izin sudah habis, tetapi sumur bekas galian tambang kemudian terabaikan. Nah, ini yang kemudian menjadi bentuk suatu pelanggaran juga, yang mana nanti bisa dikaji juga ya, Nalista, di dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang salah satunya tadi saya sampaikan di dalam pasal 109. Kemudian nanti juga terkait izin ada juga disebutkan di beberapa pasal yang selanjutnya. Nanti bisa dicermati seperti apa sebenarnya hal ini atau perbuatan ini benar-benar terlanggar seperti itu. Jadi seharusnya pun kalau memang izinnya pun belum selesai, itu hasil galian atau bekas galian itu seharusnya direklamasi kembali, ditimbun kembali untuk dipulihkan kembali sebagaimana mestinya agar tidak menimbulkan dampak yang beresiko, dampak yang negatif seperti itu. Nah, ini beberapa kasus, contoh kasus yang sudah di-share oleh teman-teman. Saya mengambil 3 kasus ini yang mungkin nanti bisa gambaran teman-teman semuanya upaya apa sih yang seharusnya bisa diberlakukan. Nah, misalkan ketika ada terjadi pencemaran ataupun perusakan lingkungan hidup. Nah, satu hal yang harus teman-teman ingat, suatu kasus atau permasalahan bisa dikatakan oh itu sebagai pencemaran, oh itu sebagai perusakan. Itu jika kriteria baku mutu pencemaran lingkungan hidup dan kriteria baku mutu perusahaan lingkungan hidup itu melampaui batas, sehingga seseorang bisa mengatakan itu merupakan suatu pelanggaran ketika sudah ada ukurannya yang membuat sesuatu hal tersebut bisa dikatakan itu sebagai terlanggar dan bisa itu menjadi nanti bukti yang konkret ketika ingin dipermasalahkan di ranah yang selanjutnya, misalkan di ranah ke pengadilan, seperti itu ya. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih untuk pembahasan kasus ini, saya cukupkan. Untuk selanjutnya, misalkan ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan di forum e-learning. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.